mau buka usaha tapi nggak ada modal, malah ribet pakai lilin, tapi kadang nggak rapet hasilnya, lempem, masih pakai cara lama, pakai lilin, malah kadang pas pakai lilin ini udah capek-capek malah banyak luka, tangan kebakar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak kesibukan di tahun atau di akhir tahun 2019, jadi 2020, jadi jarang upload lagi. Jadi banyak banget video-video yang terakhir ini, banyak yang cuman punya stok video yang udah jadi itu aja, jadi gue upload itu. Sebenarnya gue banyak stok video lainnya, cuman karena waktunya nggak ada, jadi gue udah lama banget nih nggak upload, dan kali ini gue bakal mulai lagi upload video lagi yang bermanfaat buat kalian. Jadi saksikan videonya sampai dengan selesai. Oh ya, gue ucapin buat kalian semua untuk selamat tahun baru ya 2021. Yuk, langsung aja ke videonya, check it out. Oke, kali ini yang bakal dibahas di sini adalah salah satu alat yang cukup bermanfaat buat keperluan bisnis kalian atau bisnis skala rumahan ataupun bisnis online kalian, yang dimana di sini adalah salah satu alat yang cukup recommended buat kalian, yaitu ini plastic sealer, metal film sealer, dimana di sini dengan merek Piolin dengan tipenya PPS 200A. Nah, for PVC bags, jadi ya plastik penting lah. Ini metal sealer for all tipe bag ya, yang penting dia 200 mm yang cukup lumayan tebal gitu. Oke, di sini plastic sealer ini udah gue buka, jadi nggak ada video unboxingnya. Ini ada juga untuk tampilan kotaknya untuk bahasa Indonesia di situ. Kalau dibaliknya kan dia bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Di sini dijelaskan yaitu penyegelan dengan pemanas logam ya. Tapi di sini gue mau kasih tunjuk dulu isi dalamnya apa aja. Dimana di sini kita dapat kartu garansinya dan sealernya ini di belakangnya udah gue buka. Dimana di sini ada buku manual petunjuknya ya. Dan juga kalau nggak salah ini kartu garansi kayaknya. Oke, selanjutnya di sini juga ada apa nih? Oh, ini kartu garansinya, tapi nggak gabung dengan manual book. Jadi dia terpisah, bentuknya kecil kayak gini. Oke, selanjutnya di sini juga ada di sini dari pabrikannya kayaknya dikasih lebih untuk apa ya? Ini tuh kayak kertas pemanasnya tuh. Bukan pemanas sih, itu kertas untuk supaya apa ya? Kalau plastik kita nggak bolong, jadi kayak penghantar panas aja dia. Jadi media aja, nggak langsung ke besi pemanasnya. Nah, dapat besi pemanas dan juga kayak kertasnya itu, kertas pelapisnya. Oke, selanjutnya di sini yang bakal kita kasih tunjuk atau kita review ya, salah satu alat ini. Kalau dilihat dia alatnya cukup simple kelihatannya ya, kayak pemotong kertas ya, kalau di fotokopian gitu. Nah, ini udah ada dua macam kertas yang gue siapkan untuk ngetes ini barang ya. Oke, di sini jadi barangnya itu terbuat dari plastik dia. Ada juga sih biasanya sealer yang bagus itu ya, itu menggunakan alat besi semua. Kalau ini kan plastik karena memang harganya cukup murah. Nanti gue bakal kasih tahu harganya ke kalian. Tapi sebelumnya bakal kita ulas satu persatu apa aja yang ada di sealer ini. Oke, jadi sealer ini
itu berbahan plastik dan di sini itu ada ketentuan untuk listrik penggunaannya. Yang perlu kalian tahu kalau untuk mesin pemanas seperti setrika dan lain-lain itu mungkin emang untuk strumnya cukup kuat ya. Dimana di sini tuh untuk dayanya itu 220 sampai 240 volt dan frekuensinya itu 50 sampai 60 Hz. Dan untuk wattnya nih 400 watt. Tapi untuk sealer ini sudah bersertifikat SNI, jadi aman untuk digunakan. Untuk bagian depannya tuh jangan salah sangka kalau itu bukan tombol untuk pengatur panas. Tapi tombol di depan itu adalah untuk timer kalian sebagai pengingat untuk sesi pemanasannya berakhir gitu. Nanti ada notifnya seperti bunyi gitu dan lampunya mati. Nah, jadi tombol itu bukan tombol untuk mengatur suhunya karena ini dia suhunya dia statis, bukan seperti sealer-sealer yang mahal ya. Di mana sealer yang mahal itu suhunya bisa kita atur temperaturnya. Dan untuk bagian atasnya ini itu udah dikasih cadangan yang gue bahas tadi, cadangan untuk pemanasnya, dimana pemedianya itu seperti aluminium gitu, cuman cukup tipis dia. Jadi kalau misalkan nanti udah putus bisa diganti seperti yang gue tunjukin tadi. Nah itu cukup mudah juga untuk cara pemasangannya, hanya menggunakan obeng. Nah untuk penjepitnya, untuk penjepit plastiknya ini itu menurut gue udah cukup aman dan nyaman juga dipakai ya, karena memang di situ gagangnya itu cukup lah untuk kita menekan untuk bagian plastik yang ingin disealer. Dimana di situ ada karet bantalan dia untuk membuat plastik yang kita taruh itu nggak goyang gitu. Nah kalau untuk warnanya sendiri di sini cuman tersedia warna biru, nggak ada warna yang lainnya. Selanjutnya yang bakal gue bahas tuh untuk tentang harga, dimana di sini untuk tipe yang ini tuh harganya sekitar 100-an gitu, 100 ribuan. Tapi kalau misalkan biasanya kalau di Shopee itu ada flash sale bisa sampai 70 ribu gitu untuk seller yang jual. Cuman tergantung tempat kalian beli juga sih. Menurut gua kalau untuk sealer ini cukup bermanfaat ya kalau dipakai untuk bisnis kalian, apalagi untuk bisnis sekarang yang model kemasan repack gitu, untuk kalian jual lagi apa snack gitu, lebih efisien gitu dibandingkan kalian menggunakan lilin atau staples gitu, karena ini dia lebih rapih dan juga kuat gitu. Selanjutnya bakal kita cobain cara penggunaan dari plastik sealer ini. Pertama kalian siapkan dulu plastik yang ingin digunakan, lalu kalian setting timernya secukupnya aja, kira-kira sesuai dengan tebal plastik. Lalu kalian tekan dan nanti sesuai timer dia akan mati untuk lampunya. Dan bisa langsung kalian angkat untuk penahan dari penjepit di sealer ini. Jangan terlalu lama juga, nanti bisa bikin plastik kalian putus gitu, karena ini kan penghangat gitu. Nah, jadi caranya bisa kalian tekan gini aja, nanti lampunya mati dan bunyi tak itu biasanya langsung selesai kok. Oke, kita ulangin lagi proses penyilerannya. Jadi pertama setting timer pemanasnya, lalu ambil plastik yang ingin kalian sealer, juga bahan-bahannya. Ini cuma sebagai contoh aja, jadi plastik kosong aja yang gue pakai. Jadi kalau udah cocok untuk timernya, emang harus dites dulu biasanya sih, feeling juga gitu, tergantung ketebalan dari plastik yang dipakai. Oke, selanjutnya posisikan plastiknya sesuai dengan yang kalian mau, lalu kalian tahan, nanti lampunya itu mati dan bunyi, baru kalian angkat. Nah ini untuk hasilnya tuh memang udah cukup lumayan lah. Jadi hasilnya tuh kalau gue lihat ini lumayan rapet dan juga kuat ya. Nah ini udah bisa cocok juga untuk kalian untuk repack bahan-bahan makanan atau apapun yang ingin dijual kembali gitu. Daripada kalian menggunakan strapless gitu, biasanya kan anginan juga. Ini menurut gua udah cukup lah dengan budget yang cukup murah menurut gua. Kalian bisa dapetin
kemasan yang rapih dan juga kuat, jadi untuk menunjang juga untuk kalian jualan gitu, jadi lebih menarik peminat pembeli ya karena kerapihannya itu. Nah, jadi untuk timernya itu juga sangat berpengaruh ya untuk pemanasannya, jadi supaya kalian nggak ngelos itu atau nggak kelabasan untuk penyilirannya, jadi harus diperhatikan juga. Oke, ini kalau misalkan untuk penggantian dari partnya itu bisa kalian buka baut yang di itu, tinggal kalian tarik aja nanti. Jadi mungkin ya cuman segitu aja ya. Oh ya, ini adalah salah satu bahan yang gue gunakan untuk menyiler, atau salah satu item yang gue pakai sealer itu adalah plastik bumbu, dimana ini plastik bumbu ini untuk kemasan ayam bakar. Jadi untuk bumbu atau cabenya itu gue pakein plastik, dan untuk merekatkannya gue pakai sealer ini. Ini cukup rapi juga, bisa kalian lihat. Jadi untuk kemasannya jadi lebih menarik ya. Oke, paling sekali lagi nih bakal gue contohin untuk penggunaan sealer di plastik yang lebih tebal. Oke, jadi ini gue ada kemasan jualan gue, kemasan boci lagi, ini kerupuk seblak. Kerupuk seblak ini emang udah ada ininya sih, udah ada perekatnya, jiploknya. Cuman ini sebagai contoh aja, karena kan jiploknya lumayan tebel tuh ya. Jadi tadi kan yang tipis bahannya, ini yang tebal. Udah gue setting agak lama pensilerannya. Oke, kita coba di plastik ini yang lumayan tebal. Dimana di sini hasilnya juga lumayan tuh. Jadi cukup rapet dan juga aman, kuat. Nah, jadi kalian nggak ragu lagi untuk gunain sealer yang seharga 100 ribuan ini. Nah, dimana untuk plastik yang tebal juga dia masih kuat untuk merekatkannya gitu. Sekali lagi coba dengan timer yang lebih lama. Oke, sini udah gue lihat kalau hasilnya juga lumayan cukup kuat ya. Jadi buat kalian gue saranin yang baru memulai bisnis, apalagi untuk pemula yang mau buat kemasan-kemasan untuk dijual kembali, itu cocok lah ini untuk dibeli, karena dengan harga yang cukup murah dan juga kegunaannya yang sangat banyak gitu. Oke, gue akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.